Veda Ega Pratama. Gaya balapnya bukan lagi sekedar agresif, tapi out of the box. Sebuah pendekatan yang bikin analis teknis, rival, bahkan mentor-mentor lama terdiam. Di usia yang masih sangat muda, level permainan Veda kini terasa seperti akselerasi tanpa batas. Ia tampil dengan kepercayaan diri yang meledak, namun tetap terkontrol. Seakan tiap tikungan adalah tempat ia bisa menulis ulang statistik. Dan ketika kamera pedok menangkap cara dia mengatur rem dan throttle, komentar pun bermunculan. "Kid's not riding, he's calculating." Dunia internasional mulai memperhatikan bukan karena hype media, tetapi karena performa yang bicara sendiri. Kembali ke Eropa, kembali ke lintasan keras yang membentuk masa depannya, Veda seolah membawa pola pikir baru, menyerang bukan hanya untuk menang, tapi untuk mengirim pesan. Dan pesan itu sudah mulai menggetarkan pedok, bahwa seorang rider dari Indonesia datang dengan paket lengkap, kecepatan, ketenangan, dan insting yang makin matang. Tapi itu baru permukaan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik performa barunya, dan ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Ketika musim sebelumnya kita melihat seorang Veda yang cepat, musim ini kita melihat versi yang berbeda. Lebih tajam, lebih stabil, dan punya ritme yang tidak bisa ditebak. Para analis menyebut bahwa cara Veda membaca celah kini menyerupai pembalap berpengalaman. Ia tidak menyerang sembarangan, ia menunggu, memancing, lalu menusuk dengan presisi seperti sniper. Inilah alasan kenapa banyak pengamat luar mulai menempatkannya dalam kategori calon ancaman besar Asia untuk kelas dunia. Sebuah transformasi yang datang dari latihan keras, jam terbang yang padat, dan terutama mental yang mengeras setelah berulang kali bertarung di level tertinggi junior GP. Ketika rider lain mulai goyah setelah tekanan bertumpuk, Veda justru memanfaatkannya sebagai bahan bakar. Satu hal yang menarik, para teknisi menyebut bahwa feedback Veda ke tim semakin detail. Ia mampu menjelaskan sensasi ban di tikungan ketiga atau perubahan kecil pada engine brake hanya dengan beberapa lap. Hal-hal seperti ini bukan kemampuan biasa untuk rider seusianya. Dan ketika dunia internasional mulai menyadari konsistensinya, gelombang perhatian pun tak bisa dihindari. Tapi tunggu dulu, ini belum menyentuh inti perubahan paling ekstrim yang membuat namanya makin mencuri sorotan. Perubahan terbesar yang membuat banyak analis terkesiap adalah bagaimana insting balap Veda berkembang. Jika dulu ia dikenal sebagai pembalap yang mengandalkan keberanian, kini ia tampil sebagai pembalap yang bermain dengan kalkulasi dingin, seolah tiap tikungan sudah ia simulasikan berkali-kali di kepalanya. Ketika rombongan depan mulai saling salip, biasanya junior rider panik dan kehilangan ritme. Tetapi tidak dengan Veda. Ia justru membaca pola mereka, mencari celah terkecil, dan masuk dengan timing sempurna yang sulit dipercaya untuk usia semudanya. Gaya overtake-nya pun makin matang, tidak lagi memaksa, tidak lagi beresiko tinggi, tapi efektif dan bersih. Para rival pun tahu, ketika Veda mulai mendekat dalam jarak 2-3 motor, ancaman sudah tidak terhindarkan. Dan pola baru ini membuat komentator Eropa mulai menyebutnya sebagai future tactical rider. Namun, insting sehebat ini tidak muncul begitu saja. Ada alasan besar di balik evolusinya, alasan yang baru mulai dibicarakan di pedok pekan terakhir. Mental seorang pembalap tidak bisa dibuat dalam semalam. Ia ditempa oleh kekalahan, tekanan, duel panas, dan momen-momen kritis yang biasanya membentuk pembalap besar. Veda menjadi contoh paling nyata. Dalam beberapa balapan terakhir, kita melihat bagaimana ia bisa menjaga ketenangan bahkan ketika kondisi memanas. Tipe pembalap seperti ini langka, tidak meledak, tidak tergesa, hanya fokus pada tugasnya. Ada momen ketika beberapa rider muda masuk dalam tekanan dan kehilangan arah. Veda justru mengunci fokus seperti laser. Ia tidak mengubah rencana hanya karena ada kaos di depan. Ia tidak panik ketika slipstream menjadi perang jarak dekat. Dan mental seperti ini membuat banyak tim luar mulai menandai namanya. Mereka tahu, seorang rider yang cepat bisa dilatih. Tapi rider yang cepat sekaligus dingin adalah komoditas mahal. Namun, mental baja ini sebenarnya dipicu oleh hal lain yang tidak semua orang tahu. Dan kabar ini mulai berputar-putar di ruang diskusi tim-tim Eropa.
Yang membuat dunia internasional mulai betul-betul memperhatikan adalah metodenya yang tidak lazim untuk rider seangkatannya. Veda punya cara unik untuk memahami motor. Ia tidak hanya mengandalkan feeling, tapi mampu menerjemahkan apa yang dirasakannya menjadi informasi teknis yang sangat detail. Ini membuat kru chief dan teknisi jatuh hati. Mereka bisa mendapatkan data real yang jarang ditemukan dari rider muda. Selain itu, gaya latihan Veda juga berbeda. Ia sering memecah satu tikungan menjadi beberapa potongan analisis, mempelajari sudut kemiringan, batas grip, dan bahkan kemungkinan garis balap alternatif yang tidak terpikirkan oleh banyak rider. Inilah yang membuatnya tampak seperti pembalap yang menemukan loophole kecil yang tak terlihat oleh pesaing. Teknik seperti ini disebut thinking racer. Rider yang tidak hanya cepat, tetapi mengerti alasan kenapa ia cepat. Dan tipe ini, menurut beberapa pelatih top Eropa, adalah tipe yang bisa melompat ke kelas lebih tinggi jauh lebih cepat dari jadwal. Namun teknik unik ini baru separuh cerita. Ada faktor eksternal yang membuat dunia makin penasaran. Banyak pembalap muda yang tampil cepat 1-2 kali, tetapi hanya sedikit yang bisa melakukannya berulang-ulang. Dalam beberapa race, Veda menunjukkan tren naik yang semakin stabil. Ia tidak lagi tertinggal di mid-pack. Ia kini rutin berada dalam ritme rombongan depan. Para komentator offline menyebut bahwa Veda kini tampil sebagai threat once he gets the rhythm. Ketika ritme ini terbentuk, nyaris mustahil menghentikan lajunya. Konsistensi ini membuat rival mulai mewaspadai keberadaannya bahkan sebelum race dimulai. Mereka tahu jika Veda menemukan pace sejak awal akan sulit melewatinya tanpa duel panjang. Dan konsistensi inilah yang mulai dibicarakan analis sebagai fondasi menuju karir lebih besar. Sebab ketika seorang rider muda mampu bertahan dalam tekanan dan tetap menjaga performa, itu adalah tanda bahwa ia siap melangkah ke level berikutnya. Namun konsistensi ini ternyata tidak datang begitu saja. Ada elemen kejutan yang membuat grafik performanya naik tajam dalam waktu singkat. Ketika sebuah nama muncul berulang-ulang di timeline analis Eropa, itu berarti sesuatu sedang terjadi. Dan itulah yang berlangsung pada Veda. Beberapa media Spanyol dan Italia mulai mencantumkannya sebagai salah satu rider Asia dengan potensi besar. Sementara beberapa komentator menyebut bahwa gaya balapnya mirip dengan kombinasi dua hal, agresif khas Asia Tenggara dan teknis khas sekolah Eropa. Kombinasi inilah yang membuatnya unik. Dunia internasional bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi mulai menaruh catatan khusus. Mereka melihat bagaimana progres Veda terlihat nyata, bukan hype semata. Dan ketika sebuah negara yang belum lama dikenal sebagai penghasil pembalap Eropa, tiba-tiba mengirim talenta seperti ini, perhatian pun datang tanpa diminta. Tetapi semakin besar sorotan, semakin besar pula tekanan yang harus ia hadapi. Dan inilah titik yang menguji apakah ia benar-benar siap melangkah lebih tinggi. Beberapa sumber pedok mulai membisikkan hal menarik. Ada tim-tim besar yang mulai memantau perkembangan Veda dari jauh. Belum ada yang berani menyebutkan nama, tetapi beberapa analis mengaitkan dengan evaluasi rider muda yang sedang dilakukan tim Asia dan tim junior beberapa pabrikan Eropa. Rumor menyebut bahwa performa Veda yang stabil membuatnya masuk dalam radar, terutama karena karakter seperti dirinya tidak banyak muncul. Media Eropa menyebut bahwa tim-tim besar mencari rider yang tidak hanya cepat, tapi juga punya adaptasi cepat terhadap setup berubah. Dan itu adalah salah satu kekuatan utama Veda. Namun, rumor tetap rumor, sampai ada yang bergerak secara resmi. Tetapi satu hal yang pasti, pembicaraan seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Ada sesuatu yang berubah pada cara dunia memandang Veda, dan dampaknya bisa mengarah pada sesuatu yang besar. Perubahan paling besar yang mungkin tidak banyak terlihat adalah profesionalitasnya yang meningkat drastis. Veda mulai berlatih seperti pembalap Eropa, bukan pembalap lokal. Ia menjaga nutrisi, meningkatkan endurance, memperbaiki teknik cornering, dan lebih disiplin terhadap analis data. Di sisi lain, sikapnya makin dewasa dalam menghadapi kritik, kegagalan, bahkan tekanan media.
Semua ini menunjukkan bahwa Veda bukan hanya ingin cepat, tetapi ingin menjadi pembalap yang lengkap, dan pembalap yang lengkap selalu menjadi incaran tim besar. Evolusi ini membuat lintasannya makin jelas. Ia tidak lagi sekedar penantang, ia pembangun jejaring. Ia murid dari arena paling keras di dunia, dan kini dunia mulai melihatnya sebagai bagian dari masa depan sport ini. Tetapi evolusi ini masih menyisakan satu tahap yang belum terjawab, tahap yang mungkin menentukan apa yang terjadi musim depan. Ketika seorang rider muda dari Indonesia mulai menarik perhatian dunia, itu bukan hanya cerita pribadi, itu adalah titik balik sejarah. Veda menunjukkan bahwa keberanian tidak cukup, harus ada kecerdasan, fokus, dan kerja yang tak mengenal lelah. Dan inilah yang membuatnya kini berdiri di pintu gerbang perjalanan besar. Apakah performanya akan terus naik? Apakah ia akan menjadi representasi baru Asia di panggung Europe level? Apakah ini awal dari kebangkitan generasi pembalap Indonesia yang benar-benar siap bersaing dengan dunia? Semua pertanyaan ini belum punya jawaban final. Tetapi dunia internasional sudah memperhatikan, pedok sudah memperhatikan, dan para analis tahu, ketika seorang anak muda mulai menciptakan pola bermain out of the box seperti ini, sesuatu yang besar sedang bergerak. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari era baru balap Indonesia yang selama ini kita tunggu.